Dan ini Bang Ivan juga sama ini. Saya nggak pernah dengar gosip nih. Jadi sudah menikah sejak begitu lamanya, begitu ya. Terus kemudian sampai hari ini, terus tapi pertanyaan saya begini nih. Jadi dulu kan awalnya kan jurusan Sekolah Tinggi Transportasi Trisakti. Iya. Apa hubungannya transportasi sama ngebas? Ya, nggak ada hubungannya. Cuman sebenarnya hubungannya pada saat sekarang saya keluar kota, ke bandara, hampir kebanyakan di bandara-bandara itu teman saya semua yang kerja. Karena mereka kerja, karena kan saya waktu itu ambil manajemen transportasi udara. Jadi emang mereka lulusannya tuh banyak di ground handling di bandara-bandara. Gitu. Jadi hubungannya ya gitu, sama-sama suka jalan-jalan. Oh, suka jalan-jalan. Nah ini kalau jalan-jalan istri diajak nggak ini? Kalau di tempat yang oke ya, yang apa namanya, kayak Bali, Lombok, atau tempat yang enak lah untuk diajak atau kuliner bagus, saya ajak. Pas ke Jepang? Jepang ajak, iya saya ajak. Beberapa tempat kayak kemana-mana yang tempatnya enak sih saya ajak. Sama Putri Dewi gitu ya? Iya betul. Nah ini pertanyaannya kapan kok bisa langsung gini naksir? Yang naksir siapa duluan ini? Sebentar, istri ada di kanan kiri kalau ada di sebelah. Wah. Oh. Ini teman-teman ini, ayo mana? Oh, fotonya belum kelihatan Pak Diki, fotonya belum kelihatan. Tolong dilihatin. Nih, fotonya Ivanka dan istri nih. Wah, dengan Putri Dewi, yes. Nah. Ivanka, yes, dahsyat. Mana Pak Diki loh? Fotonya kok hilang. Oh lah. Ini dia. Ini kisahnya gimana nih? Kisahnya sih lucu sih. Istri saya nih, saya dulu punya cita-cita pengen punya istri yang lebih tua dari saya, supaya saya bisa agak-agak istrinya bisa ngomong gitu. Tapi ternyata justru takdirnya beda. Saya dapat istri 10 tahun lebih muda dari saya. Terus ketemunya juga waktu itu ketemu di Potlot. Kayaknya cuman dari pandangan pertama langsung nyetrum. Ya udah, saya pacaran 6 tahun, alhamdulillah langsung bisa nikah setelahnya. Saya nikah terlambat, saya umur 33 saya nikah. 33, setelah 6 tahun 25. Nah kalau 10 tahun berarti dia ketemu waktu umur 15 dong nih? Waktu 15? Enggak, masih SMA waktu itu. masih mungkin 17 tahun. 16-17. Saya saksinya Pak Tung. Apa yang terjadi Bang Ridho? Bocorin dong, bocorin. Nah. Ya, jadi itu sensasinya Bang beda Pak. Kalau pacaran sama anak berseragam itu lebih beda. Oke deh, saya akan suruh SMK lagi. Iya. Oke. Nah sekarang, jadi pada waktu itu sudah pacaran 6 tahun, berarti ditunggu dulu dong, diembu dulu, jadi setelah sudah agak besar, baru dipacarin, umur berapa baru dipacarin? Setelah dia lulus kuliah, udah tuh saya nikah. Sekitar waktu itu istri saya umur 23, kan saya 33, kan beda 10 tahun. Gitu. 6 tahun pacaran berarti benar, ketemunya umur 17. Oh, nyesel nggak? Hah? Siapa, saya atau istri saya? Istri saya, nggak ada nyesel. Nggak ada nyesel. Alhamdulillah, nggak ada nyesel. Semuanya bersyukur aja, kita bersyukur dan menjalani ini makin lama makin bahagia, alhamdulillah. Sekarang anak saya yang paling besar udah udah SMA kelas 1 sekarang. Wow. Udah SMA kelas 1. Yang Juli Sabia Ivanka ya? Ya, Jili. Ya. Jili Afia. Kalau Saladin umur Saladin sekarang umur 12. Ya, umur 12. Dia sekarang kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Saladin Prakasa. Ya. Wah, dahsyat. Kalau pesan buat teman-teman yang berkeluarga supaya bisa adem gitu ya. Karena biasanya kan kalau grup band itu, waduh jangan tanya itu ya.
Ya, apa namanya, pesan apa ya? Nah, itu dia. Sebenarnya ini yang, salah satu cerita menarik, justru karena menikahnya saya itu, karena kan saya lumayan, sejak, apa namanya, masa drugs Mhm. lepas dari drugs tahun 2000-an, terus menikah. Nah, berarti kan saya tahun nggak belum terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya tertata. Ya, Mhm. karena saya udah mulai masuk ke masa pernikahan, membangun rumah tangga, saya berarti harus belajar segala sesuatu yang tertata, terutama untuk finansial. Nah, itu Mhm. tahun 2005, itu 1 tahun setelah saya menikah. Ya, Oh. ya. Jadi pada saat itu, akhirnya saya harus belajar nih, saya harus, belajar untuk menata segala sesuatu yang saya belum pernah tahu. Makanya saya ikut financial revolution-nya Pak Tung Desem, pada saat itu, Berat gitu. Berarti pada waktu 2005 itu sempat ngerasain versi puncak, berarti sempat dilepas di jalanan, di pasar untuk cari Oh duit itu ya? iya, saya ngamen waktu itu, Pak. Saya di puncak tuh, di Cipanas saya ngamen tuh sama Rian, ada teman saya tuh, Rian. Sekarang dia udah jadi penulis buku juga, buku motivasi, si Rian itu. Gitarnya minjem siapa itu waktu itu ngamen? Atau nyanyi aja? Enggak, pinjem pinjem orang, apa namanya, kayak pinjem pengamen deh. Saya pinjem pengamen untuk saya keliling, saya ngamen. Akhirnya dapat duit loh, alhamdulillah. Nggak ketahuan kalau ini Ivanka itu dari Enggak dari enggak dari enggak. slang. Enggak ada. Justru saya pengennya jangan sampai tahu. Karena kalau tahu kan gampang. Gitu. Kalau tahu duitnya kan banyak itu. Iya. Nah, makanya saya di sini juga saya ajak Rido. Rido di slang termasuk, orang yang tertata lah, boleh dibilang. Dan saya juga justru belajar nih sama Rido, karena dia udah terbiasa dengan hal-hal yang tertata, baik itu, tentang kehidupan, kerjaan, maupun untuk finansial. Kayaknya Rido tuh apik gitu untuk mencatat. Nah, boleh dibilang, nih saya sekarang ada, di hadapan 2 guru saya, Pak Tung sama Rido nih, di sini. Wih, Dahsyat Pak Tung. Ini 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 bikin apa, Ivan nih nyeblosin nih. dahsyat, dahsyat. Nih Pak Tito, sudah punya investasi apa aja ini? Wah, Nah, investasinya di mana saja? Di Waduh, emas, investasi itu seperti apa? Rumah misalnya. itu saham atau di mana ini? Saya nggak main saham, tapi saya lebih nggak tahu, kalau saya suka yang kayak punya properti kayak rumah. Terus saya buat masa tuanya saya punya tanah di Ambon, beli beli tempat di sana, mungkin pingin bikin eco resort, mungkin tuanya kayak ngobrol sama tamu, makanan gimana, enak apa enggak, servisnya gimana, bagus apa enggak. Jadi kayak situ sih, tapi maksudnya saya nggak kepikir buat berhenti bermusik selama sejauh ini gitu. Tapi kalau untuk kalau investasi ya saya baru seperti itu gitu. Kalau dari satu sudut passive income sudah, maksud passive income itu kalau keuangan sebetulnya ada 3. Satu active Oke. income. Ketika kita nyanyi, tentu saja yang namanya slang royalti masih jalan terus. Semoga karena pembajakan makin berkurang. Amin. Ya. Semoga itu tetap passive income yang luar biasa. Doanya kan seperti Elvis Presley. Itu anaknya aja setahun dapat berapa puluh juta dolar. Kasihan tidur dapat berapa puluh juta dolar. 80 juta dolar. Nah, selain royalti dari lagu, terus kemudian juga dari YouTube-nya sekarang sudah mulai very good banyak gitu ya. Terus kemudian juga ada passive income lain nggak? Jadi yang namanya kan aktif, pasif, sama istilahnya portfolio income, yaitu kenaikan dari harga tanah, harga properti, sewa-sewakan properti atau seperti apa? Kalau endorsement termasuk nggak, Pak Tung? Endorsement masih aktif ya, kecuali itu aktif, masih aktif. Dapat aktif. Terus kemudian yang pasif itu tidur aja, ditinggal santai-santai, jaga resort, dapat duit, nggak resortnya nggak dapat duit nggak apa-apa, tapi ternak duitnya menghasilkan gitu. Mungkin saya aktifin resto pasti itu. Saya ada resto juga, resto di daerah M Block.
namanya katong, itu masakan dari timur konsepnya. Terus semua konsep makanan dan minumannya saya bikin. Terus jadi saya pegang resepnya gitu. Terus udah gitu saya masak ya. Terus di rumah juga karena sekarang online juga sangat potensial juga. Jadi saya juga terima order dari online. Jadi hampir setiap hari sih alhamdulillah saya ada income dari situ. Gitu. Wow. Oke, dahsyat. Nah, ini Bang Ivan juga nih ya. Jadi kita akan income tuh ada 3 nih untuk teman-teman yang lain. Satu namanya active income, di mana kita kerja baru dapat income, kerja dapat income. Yang kedua adalah passive income, tidur pun dapat income. Yang ketiga namanya portfolio income. Maksudnya portfolio income itu apa? Kenaikan dari nilai harta kita. Misalnya rumah kita beli kayak tadi properti, rumah harganya 2,4 M. Setelah 10 tahun jadi 25 M. Jadi ditidurin aja naik 22,6 M gitu ya. Jadi tidurin. Nah, tapi sayang orang propertinya 1 nih. Nah, ini masih Bang Ivan itu. Saya biasa manggil Mas. Manggil atau Om atau Tante atau terserah. Asal jangan tante aja. Oke. Bang Ivan. Jadi Bang Ivan gini. Jadi sekarang investasinya seperti apa, Bang Ivan? Jadi untuk ternak duitnya ataupun untuk investasi yang menghasilkan portfolio income atau capital gain, kenaikan dari harta, itu apa aja yang dilakukan? Paling sih saya ada properti ya, rumah. Disewakan? Saya enggak, saya nggak sewain. Saya pakai airnya, ya tadinya rumah kecil saya pakai sendiri untuk space buat saya kerja. Oke. Itu kan menghasilkan namanya capital gain, ditidurin aja naik. Tapi yang ditidurin menghasilkan uang sudah punya, Bang Ivan? Ayo. Ditidurin properti belum lagi yang saya sewakan gitu ya, belum punya. Yang passive income, selain bunga deposito tentu saja deposito pasti sajibun gitu ya. Palingan saya yang lainnya paling itu patung di Logam Mulia paling ya. Logam Mulia nice, sekarang naik banyak. Jangan buru-buru dijual. Ya paling itu aja sih patung. Saya nggak banyak-banyak.